dalam situasi dunia yang para ahli menyebut sebagai situasi yang masuk di dalam kategori VUCA, jadi volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, maka salah satu langkah strategik yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mengikuti irama perubahan tersebut untuk kemudian kita menentukan sikap lalu mengambil sebuah kebijakan yang tepat, sehingga perubahan yang terjadi bukan mengendalikan kita, tetapi kita mampu bermain di dalam perubahan-perubahan tersebut yang tentu memberi manfaat yang besar bagi rakyat kita. Salah satu aspek penting, sekaligus faktor penting di dalam upaya bagaimana kita mampu merespon perubahan itu ke dalam tindakan-tindakan yang tepat oleh pemerintahan adalah pemimpinnya. Karena itu perlu kita memiliki seorang pemimpin yang disebut pemimpin perubahan. Pertanyaan penting adalah, apa itu pemimpin perubahan? Secara sederhana, pemimpin perubahan itu merujuk pada individu atau sekelompok pemimpin di mana ia memimpin proses perubahan dalam suatu organisasi atau lingkungan. Pemimpin perubahan ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah atau peluang yang memerlukan perubahan, melakukan perencanaan strategik untuk mencapai tujuan yang diinginkan, mengimplementasikan perubahan yang ada ke dalam berbagai kebijakan dan program yang tepat, dan mengelola perubahan yang terjadi. Seorang pemimpin perubahan itu juga harus mampu membangun keterampilan kepemimpinan yang efektif dan mampu memotivasi bawahannya atau timnya untuk menerapkan perubahan yang diperlukan. Nah, bagaimana caranya menjadi pemimpin perubahan? Yang pertama adalah harus memiliki visi dan tujuan yang jelas. Sebagai seorang pemimpin, tentu harus memiliki gambaran yang jelas tentang arah perubahan yang ingin dicapai dan tujuan akhir yang ingin dicapai atau sesuai dengan target yang ditentukan. Yang kedua adalah mengembangkan strategi perubahan yang efektif. Jadi setelah pemimpin itu menentukan visi dan tujuannya, maka selanjutnya perlu mengembangkan rencana tindakan yang konkret yang akan membantu bawahan dan organisasinya mencapai tujuan tersebut. Cara yang ketiga adalah memotivasi dan menginspirasi orang lain, dalam konteks ini adalah bawahannya. Suatu perubahan tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Oleh karena itu, sebagai pemimpin perlu dan dapat memotivasi, menginspirasi, dan bahkan menggerakkan mereka agar sesuai dengan rancangan dan rencana-rencana Anda. Cara yang keempat adalah berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Komunikasi merupakan kunci di dalam memimpin perubahan atau bahkan disebut sebagai inti kepemimpinan. Karena itu Anda sebagai pemimpin perlu berkomunikasi dengan jelas, terbuka, dan memastikan bahwa pesan-pesan Anda itu sampai ke orang lain atau yang Anda pimpin dengan pemahaman yang tepat. Cara yang kelima adalah mengelola perubahan dengan bijak. Sebagai pemimpin perlu mengelola perubahan dengan bijak dengan cara mampu mengantisipasi tantangan dan mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul di dalam perubahan tersebut. Cara yang keenam adalah menjaga fokus dan keberhasilan jangka panjang. Sebagai pemimpin, maka perlu memastikan bahwa fokus Anda selaku pimpinan itu pada perubahan dan tujuan jangka panjang harus tidak boleh terabaikan. Selain itu juga harus mampu memastikan bahwa langkah-langkah selaku pimpinan sejalan dengan visi dan tujuan yang telah Anda tetapkan sebelumnya.